Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Hasan. Saya bertugas sebagai Direktur Operasional PT Pamjaya Persroda, BUMD yang 100% kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum memulai, ada satu video yang ingin saya tayangkan yang nanti akan dijalankan langsung oleh operator. Dipersilahkan. Pamjaya siap 100% cakupan layanan air minum perpipaan pada tahun 2029. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya tadi mau menyapa dulu Pak Hermawan. Terima kasih Pak atas kesempatan kami, Pamjaya, untuk bisa mempresent mengenai perusahaan kami. Saya lanjut dulu. Oke, Bapak Ibu semua. Sambil tes sebentar ya. Oke. Bapak Ibu tadi MC menanyakan kepada Bapak Ibu, kenal gak sih sama Pamjaya? Kalau Bapak Ibu belum kenal, saya ingin cerita sedikit. Apa sih Pamjaya dan kenapa kemudian menjadi penting kami terlibat untuk hadir di acara market pada minggu ini, 1 minggu terakhir ini di Casablanca, di Kokas. Karena kami adalah perusahaan yang sebenarnya secara usia sudah 103 tahun. Nah, saya ingin cerita sedikit nih Bapak Ibu. Ya. Sorry, ini lightingnya agak sedikit kecil. Jadi Pamjaya Bapak Ibu semua sudah berdiri sejak
1922. Di sini ada yang betul-betul orang Jakarta nggak? Coba tunjuk tangan. Orang Jakarta. Atau pernah lewat Jalan Raya Pasar Rebo, Kramat Jati, Cijantung sana. Cawang, menuju ke Pasar Rebo. Ngeh nggak? Dengan gedung sebelah kiri Bapak Ibu menuju Bogor, gedung 1922. Ngeh tuh apa ya bahasanya ya? Cuma numpang sadar gak gitu ya? Nah di sebelah kiri Bapak Ibu dari Pasar Kramat Jati sampai ke Pasar Rebo ada satu gedung yang berdiri sejak tahun 1922. Bentuknya agak kayak pilar-pilar zaman Belanda gitu ya. Nah ini adalah menandakan satu monumen di mana Pamjaya telah berdiri di tanggal 23 Desember 1922. Dan selama perjalanannya Bapak Ibu ada satu waktu yang paling fenomenal sebenarnya. Paling fenomenalnya apa? Yaitu ini adalah salah satu kontrak swasta yang pernah ada di Jakarta, yang terpanjang yang pernah ada di Jakarta, yaitu tanggal atau tahun 1998 sampai tanggal 1 Februari 2023, Pamjaya itu betul-betul nggak dikenal. Dikenalnya dengan yang namanya Palija dan Aetra pada saat itu, karena memang ada swastanisasi yang terjadi di Jakarta. Tapi singkat cerita, sudah selesai pertanggal 2 Februari 23 di mana kemudian Pamjaya sudah mengelola kembali end to end dari hulu ke hilir. Jadi saat ini kenapa kemudian menjadi penting buat kami Pamjaya untuk lebih dikenal oleh masyarakat Jakarta, oleh warga Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena kami adalah perusahaan daerah air minum yang terbesar yang ada di Republik ini. Sekali lagi beli aplaus dulu buat Pamjaya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya harus sampaikan kondisi existing yang saat ini ada di Pamjaya. Saat ini kami sudah mencapai cakupan layanan se-DKI Jakarta sebesar 81,79%. Jadi sejak berdiri dengan kondisi naik turun Pamjaya sampai dengan saat ini kondisinya sudah 81,79%, kelihatannya angkanya biasa. Tapi ada yang paling menarik, salah satunya adalah panjang pipa nih Bapak Ibu. Panjang pipanya 12.838 km. Jakarta Surabaya berapa kilo Bapak Ibu? Berapa kilo Jakarta Surabaya? Coba di chat GPT. 800, 900, saya nggak yakin nggak nyampe 1000. Berapa kilometer? Let's say 1000 kilometer. Artinya 5 kali sampai 6 kali bolak-balik Jakarta Surabaya, sepanjang itulah pipa Pamjaya yang ada di jalanan di Jakarta ini. Luas Jakarta Bapak Ibu nggak lebih dari 600 kilometer persegi. Tapi karena Pamjaya sudah berdiri sejak tahun 1922 sampai dengan hari ini, panjang pipanya adalah sekian, yang nanti di tahun 2029 target kita di angka 19.234.000, itu Jakarta melebihi sampai dengan ke Pulau Sabang. Artinya ini adalah perusahaan pipanisasi utilitas air minum yang terbesar yang ada di Republik ini, makanya kami pede. Pamjaya itu benchmarknya nggak dengan PAM Kota Bogor, sorry tadi yang ada yang dari Bogor ya, PAM Bekasi, PAM mana lagi, PAM Bandung, enggak. Benchmark kami itu at least Selangor, benchmark kami itu Singapura, benchmark kami itu Filipina, yang ada di Asia terutama. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah kondisi yang saat ini, yang lagi viral-viral nih, yang ketemu di TikTok ya, soal macet-macet Jakarta, nemuin ya pasti FYP ya. Nah ini gara-gara ini nih. Kenapa? Karena nggak mungkin yang namanya perusahaan air minum itu basisnya bukan perpipaan. Dan pipa itu hanya bisa dilakukan dengan cara apa? Ya cara bahasa teknisnya itu ya membolongi jalanan. Karena memang pipa itu harus dipasang. Begitupun dengan jumlah pelanggan Bapak Ibu. Ini pun yang the biggest yang ada di Indonesia. Surabaya itu hanya 600.000 pelanggan. Sudah mentok di 99,9%. Karena kota Surabaya luasnya nggak lebih daripada Jakarta Selatan. Kita 2029
akan menjadi 2 juta pelanggan dan itu tetap menjadi yang terbesar di Jakarta, di Indonesia dengan kapasitas yang juga terbesar. Bapak Ibu, angkanya mungkin kelihatan kecil, 23.100. Tapi Bapak Ibu tolong bayangkan, ini LPD singkatannya Pak Hermawan, liter per detik Pak Hermawan. Artinya dalam 1 detik, saat saya bicara 10 detik, Pamjaya menciptakan 23.000 liter. Which is kalau di sini ada 23.000 botol, seukuran 1 liter, itu diciptakan oleh Pamjaya selama 24 jam. Jadi panjangnya luar biasa dan kapasitasnya luar biasa. Oke, ini profil singkatnya, saya lanjut dulu. Lanjut kaitannya dengan kenapa Pamjaya menjadi penting untuk involve dalam acara ini. Rasanya perusahaan kita tahu Bapak Ibu nggak mungkin tidak ada sisi marketing yang di-develop, yang didorong, yang diupayakan. Salah satunya adalah kemudian yang kita saat ini dan sudah viral di beberapa kali kesempatan, kami menjadi sponsorship, ya karena Jakarta, Pemprov, kita punya Persija, Jakarta, kita punya Pelita Jaya, yang nanti bintangnya akan hadir juga di panggung ini. Pertanyaannya kenapa kemudian Pamjaya harus terlibat menjadi sponsor atau terlibat dalam sport marketing yang kemudian saat ini logo Pamjaya ada di dadanya Pelita Jaya maupun ada di dadanya Persija. Ini nggak tahu nih, jangan-jangan nih fans-fans Pelita Jaya sama Persija udah ada di belakang nih Bu Iren, ntar ngegeruduk ke depan ini. Jadi salah satunya adalah mengenai visi kesehatan. Bapak Ibu kita tahu ya, kesehatan pasca pandemi atau saat pandemi menjadi sebuah lifestyle, betul nggak? Saya kira orang hari ini, setajir apapun, sebanyak apapun yang mereka miliki, pasti mereka akan refleks. Salah satunya adalah mendingan sehat deh. Gitu ya, kemarin viral tuh diwawancara sama Dokter Tirta, salah satu konglomerat. Dia sudah 9 kali menjadi Iron Man. Dan COT-nya itu di bawah 10 jam. Maraton 42,195, berenang di perairan terbuka 3 kilo dan saya lupa kalau sepeda tuh berapa kilo gitu ya. Dan ditanya, kenapa kemudian Bapak tertarik di usia dimulai 45 tahun? Kenapa? Saya sudah selesai, yang saya pentingkan adalah kesehatan. Dan disitulah kemudian Pamjaya menjadi, dan kemudian disitulah Pamjaya masuk, bagaimana kemudian bisa mengintersep mengenai gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang memang kita tahu Bapak Ibu semua, nggak mungkin kita dalam 1 hari nggak minum air bermineral, air yang sehat, yang minimum sesuai dengan berat badan kita. Kalau rata-rata mungkin kita tahu ilmunya dulu 1,5 sampai dengan 2 liter. Berikutnya adalah kaitannya dengan inklusivitas lintas batas. Kita tahu olahraga Bapak Ibu sekarang sudah menjadi industri. Dan Jakarta hari ini selalu menjadi benchmark. Ya, dengan kemudian JIS sudah menjadi sangat aktif walaupun nanti di akhir tahun fungsinya juga bisa dioptimalkan pada kegiatan yang lain. GBK sekarang orang maraton sudah ya setiap minggu gitu ya. Walaupun ya kawan-kawan Pamjaya ini sekarang sudah mulai keranjingan lari gitu ya. Kemudian kaitannya dengan interaksi masalah konsistensi. Jadi Bapak Ibu semua ini menjadi penting. 3 variabel ini adalah pemicu engagement yang kemudian 2 sampai dengan 3 kali lipat kaitannya dengan exposure dari perusahaan itu dalam tanda kutip itu dimakan oleh para produsen kita. Oke, saya lanjut. Terus bagaimana kemudian hubungannya sport marketing, Pamjaya, terus kita sebagai bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu, Pak Moderator saya berapa lama ya? Karena slide saya ada 14 nih masalahnya. Ini ya, dari pointer ini? Iya Pak. Oke, masih banyak. Masih banyak Pak, masih sekitar takut 10 bablas menit soalnya. Iya. Oke, Bapak Ibu, target Pamjaya sesuai dengan regulasi yang ada, tahun 2029 harus mencapai 100%. Pak Hermawan, ini pekerjaan yang luar biasa Pak. Kita menyebutnya kerja kolosal. Kenapa? Karena pekerjaan ini nggak ada benchmarknya di Republik ini Pak. Menghadirkan utilitas sebanyak 4.000 kilometer dalam waktu 5 tahun. Menghadirkan 2 juta layanan dalam waktu 5 tahun. Menghadirkan kurang lebih 10.000 liter per dik dalam waktu 5 tahun. Which is itu di Republik ini belum pernah ada Pak.
Kenapa belum pernah ada? Ya karena memang Jakarta memiliki kekuatan itu. Salah satunya adalah masalah financing dan kemudian kita perlu engagement dengan ini semua. Kedua masalah edukasi secara massal. Bapak Ibu menjadi penting tadi sekali lagi olahraga. Saya bicara ini, kenapa olahraga ini bukan peres nih. Nanti dibilang, oh Pak Sarul peres gitu. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena saya runners dan juga saya cyclist. Kalau Rabu biasanya kita transum, tapi saya lebih sering menggunakan bike to work dari rumah ke kantor. Beberapa hari juga lari untuk ke kantor. Nah Bapak Ibu semua, penting rasanya kemudian memulai olahraga supaya apa? Supaya kemudian bahwa platform olahraga ini itu menjadi lifestyle yang utuh. Kenapa? Ketika lifestyle-nya utuh, salah satu yang dikonsumsinya apa? Air bersih. Kita tahu biasanya olahragawan, nanti boleh dicek nih, sama dari Pelita Jaya maupun nanti dari Persija. Berapa sih kebutuhan airnya? Nah ini kemudian nanti engagement-nya adalah masuk ke situ. Berikutnya kaitannya dengan komunikasi yang efektif. Bapak Ibu, kalau ikutin ya di IG maupun di TikTok, kalau sudah mulai seliweran, ya kaitannya dengan misalkan kalau liga kita Mas? IBL ya, IBL ya setelah zaman saya masih Kobatama dulu agak tua berarti ya. IBL sekarang Bapak Ibu cek sendiri di GBK kayak gimana happeningnya. Dan itu juga menunjukkan bagaimana kita bisa membangun platform yang sangat komunikatif untuk menjadi saluran komunikasi kaitannya dengan optimasi air bersih perpipaan. Oke lanjut. Terus kenapa olahraga sih Bapak Ibu semua? Ini menjadi jembatan inovasi dan juga komunitas. Di mana kemudian kita tahu Bapak Ibu, setiap klub itu pasti punya fans. Setiap klub pasti punya pencintanya sendiri. Kalau Jakarta bicara bola, saya yakin di sini macan Kemayoran semua nih. Agak repot kalau ada yang pakai baju biru gitu ya, pakai Persib ya. Nanti ada Persija. Tapi begitulah, itu sebuah fenomena yang saya kira kita semua harus sadari kita sudah masuk dalam dunia industri. Industri olahraga di mana kemudian salah satunya adalah fans-fans ini terorganisir. Fans-fans ini loyal. Fans ini memiliki karakteristik. Fans ini memiliki value masing-masing. Tinggal kemudian kita bagaimana mengoptimalkan dari kemudian komunitas olahraga tersebut. Ya. Berikutnya adalah pesan yang bisa kita masukkan langsung terutama kepada kalau bicara 16 tahun Gen Z sampai dengan maksimum 35 tahun yang kemudian mereka kalau bicara marketing saya cuma tahunya dua sebenarnya, bukan tahunya dua, sederhananya cuma ada dua buat dua, above the line dan juga below the line. Kalau bicara below the line maka salah satunya adalah konvensional. Nah bicara konvensional anak-anak Gen Z nggak masuk ke sini, maka kita perlu medium olahraga untuk kemudian bisa masuk ke dalam itu. Kemudian value dari olahraga itu bagaimana sehat, semangat, teamwork juga bisa kita terlibat di dalamnya. Dan terakhir adalah kaitannya dengan momen-momen pertandingan. Besok hari Minggu, kalau nggak salah ada pertandingan Persija melawan Persib, betul ya? Di sini ada, betul ya? Tempatnya di mana? Di Samarinda? Enggak, terakhir di GBK. Oh di Samarinda betul ya? Waduh jauh ya. Nah itu saking kemudian loyalitas daripada fansnya, kalau kemudian Persija melawan Persib, adanya di GBK, kayaknya agak ricuh pastinya. Kalau Persija lawan Persib, adanya di Bandung, udah pasti ricuh. Makanya digeser ke tempat yang jauh. Nah itulah yang kemudian kita sebut dengan loyalitas audiens yang emosional dan juga kemudian reseptinya itu optimum. Jadi Bapak Ibu semua, kita meng-highlight dua, Persija dan juga Pelita Jaya, karena ini adalah klub olahraga, basket maupun sepak bola yang engagementnya sangat kuat dengan penduduk Jakarta atau masyarakat Jakarta. Oke kita lanjut dulu. Ini mengenai kaitannya kenapa nih, ini tuh ada logo Pamjaya nih Bapak Ibu nih. Ya. Nah di sini kemudian Bapak Ibu ada setidaknya 5 poin yang kita perlukan untuk sebuah brand dalam hal ini Pamjaya berkolaborasi yang makna-maknanya kemudian masuk di dalam logo tersebut. Yang pertama adalah tentu brand integration. Penting Bapak Ibu, kurang lebih tadi saya lupa apakah di slide berikutnya. Fansnya ini apa? Fansnya Pelita Jaya apa namanya? Apa? PJ Holic. PJ Holic. Kalau fansnya Persija? The Jack. Bapak Ibu,
Dejek punya loyalitas sendiri, PJ Holik punya loyalitas sendiri. Bayangkan kalau kemudian di setiap mereka menjadi endorsement yang sifatnya memiliki efek resonansi yang lebih besar daripada nilai marketing itu sendiri. So, brand activation menjadi penting buat Pamjaya untuk masuk ke jersey-jersey dari Pelita Jaya maupun dari Persija. Berikutnya, hydration station yang saat ini Pamjaya sedang mempropos, salah satunya adalah water purifier Bapak Ibu. Nanti ada sesi sendiri mengenai water purifier. Nanti Bapak Ibu, saya bocorin dikit. Di Jakarta, saya kira semuanya udah pernah ngerasain jalan di pedestrian Jakarta, benar gak? Nyaman gak jalan di pedestrian Jakarta? Pedestriannya Sudirman Tamrin dulu ya. Nyaman gak? Nyaman, oke. Nanti di setiap sudut pedestrian yang besar-besar, kita akan bangun yang disebut dengan water hub. Jadi bawa tumbler, tinggal isi air, dan air itu air yang diproduksi langsung oleh Pamjaya dan itu ready to drink. Nah ini bocorannya udah saya spill duluan di sini nih. Kemudian kaitannya dengan campaign co-creation, di mana kemudian salah satunya adalah kami mendorong Tumbler Warrior. Ini bukannya peres nih Bapak Ibu, teman-teman semua. Gak apa-apa aman, 17 Pro Max. Canda. Ini bukan ini, saya nggak peres. Kenapa kemudian saya ya kemana-mana juga bawa brand Pamjaya berupa tumbler ini. Ini soal loyalitas, ini soal engagement, ini soal bagaimana produk ini kami minimal di direksi dan seluruh karyawan Pamjaya tahu betul apa yang kami bawa. Dengan hanya satu botol yang kurang lebih ini 900 ml, kami tahu kami telah menyelamatkan bumi minimal di 900 ml. Itu satu tumbler Bapak Ibu ya. Belum lagi tumbler-tumbler yang saat ini sudah menjadi bagian dari produk Pamjaya yang saat ini sedang kami campaign terus untuk kami jual, untuk kami pasarkan. Supaya apa? Supaya budaya membawa tumbler itu embedded bagi seluruh, pertama karyawan Pamjaya, kemudian pelanggan Pamjaya dan seluruh masyarakat Jakarta. Berikutnya Bapak Ibu mengenai community activation, ini juga komunitas yang saat ini atau event-event kecil yang saat ini kami optimumkan. Banyak sekali, nanti slide-nya akan saya sampaikan juga. Yang berikutnya adalah masalah CSR dan sustainability. Kadang-kadang teman-teman semua, Bapak Ibu, CSR selalu dikaitkan dengan yang namanya impact sosial. Secara langsung, karena memang corporate social responsibility. Tapi Bapak Ibu semua, dengan perkembangan zaman seperti ini, impact sport, impact education dan seterusnya, itu juga menjadi hal yang paling penting kaitannya dengan mengoptimumkan CSR di sebuah perusahaan, di mana kemudian salah satunya Bapak Ibu, warga Jakarta jangan ngelihat tinggalnya di Sudirman Tamrin atau di lingkungan Kokas atau di Tebet dan seterusnya. Bapak Ibu semua, warga Jakarta jumlahnya 10.600.000 orang. Rumahnya ada 2 juta rumah. Bapak Ibu tahu, yang berpenghasilan rendah, angkanya itu kurang lebih di Pamjaya, itu 60% dari sebaran pelanggan Pamjaya. Which is gini rasio kita memang sudah sangat bagus sekali di Jakarta. Tapi bicara tingkat ekonominya, salah satunya adalah bagaimana kemudian rumah-rumah di Jakarta itu memiliki bak penampungan yang bisa menjadi penampungan air yang sustain untuk 1 sampai dengan 2 hari. Salah satunya adalah toren. Nah toren ini yang kami bagikan, kemudian kami juga mengedukasi kaitannya dengan stunting dan seterusnya. Bapak Ibu, stunting salah satu visi yang saat ini menjadi campaign dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau stunting di Republik ini tidak ditanggulangi dengan baik, dan kita, masyarakat Jakarta, Pamjaya maupun Bapak Ibu semua, acuh dengan yang namanya stunting, maka masa depan Republik ini dipertaruhkan. Kenapa? Karena di situ kemudian 10-20 tahun lagi kita akan menemukan anak bangsa yang usianya nanti 20-30 tahun lagi, maka fisik mereka tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di usia 20 sampai dengan 30 tahun. Makanya stunting itu penting. Kenapa Pamjaya masuk? Karena ternyata angka stunting itu salah satu penyumbangnya adalah mengkonsumsi air bersih yang layak. Jadi jangan main-main Bapak Ibu, terutama yang sudah punya keluarga, bagaimana memberikan asupan air putih yang bersih dan layak sesuai dengan peraturan pemerintah.
Permenkes nomor 2 tahun 2023 dengan kemudian dikonsumsi lebih optimal lagi. Oke, next. Bapak Ibu semua, ini 3 hal yang saat ini happening di Pamjaya. CFD Pamjaya, kita mulai tahun berapa Pak David? Tahun 25. Tahun berapa Bu Rani kita mulai CFD? Tahun 2025. Pernah ke CFD Pamjaya? Ke CFD. Secara keseluruhan, pernah ke CFD Pamjaya? Serius pernah? Nah saya kasih tumbler kalau gitu, kalau pernah nih. Nah, siapa lagi yang pernah ke CFD? Khususnya seriusan. Ada fotonya nggak? Oh tetap saya kasih sini, Ini tim saya nggak ada yang bantuin nih. Benar bagi-bagi tumbler. Bapak Ibu kenapa sih kemudian kita ingin membangun positioning baru? Sudirman Tamrin, CFD, itu pengunjungnya kurang lebih selama 4 jam mencapai 70.000 orang dalam waktu 4 jam. Itu keluar masuk gitu ya, belum yang ngelup dan seterusnya. Artinya 70.000 orang kalau melakukan 1 kali looping 10 km lari, ada 70.000 orang yang saat itu melihat CFD Pamjaya. Dan alhamdulillah yang hadir salah satunya adalah Bapak Pramono nih. Nanti saya kapan-kapan ajak Pak Hermawan deh, lari ke sana. Berikutnya Bapak Ibu, ini senam sehat, ini rutin dilakukan sama teman-teman gitu ya. Ini audiensnya mama kalau ini ya, betul ya. Nah terakhir Bapak Ibu, JKT Running, ada yang ikut? Belum ada, ini kayak taman-tamannya bukan runner soalnya nih. Ada yang ikut? Wah ada runners kalau itu. Bapak Ibu, JKT Running adalah salah satu program yang kita dorong, yang nanti dihadirkan lari di 5 kota madya yang ada di Jakarta. Jadi kalau kemarin sudah ikut di bulan Desember, ya, November apa Desember kemarin ya? Desember ya. Nanti di tahun ini akan kita kemudian buat di kota madya lainnya, nanti medalinya akan bisa digabungkan menjadi 1 medali utuh. Nah JKT Running, Bapak Ibu, hari ini BUMD di DKI Jakarta, kita adalah pionirnya. Dan alhamdulillah ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Di JKT Running kemarin, pesertanya berapa Mbak Fia JKT Running kemarin? Berapa? 4.000 sampai dengan 5.000 orang ya. Kita mulai 5 sampai dengan 10K karena juga ya ini masing-masing ada pelari pemula, sorry ya. Jadi masih yang 5K gitu ya. So Bapak Ibu kalau yang mau join nanti silakan, kita akan buka lagi. Berikutnya Bapak Ibu ini kaitannya dengan beberapa gerakan yang kami lakukan ya. Salah satunya adalah Tumbler Warrior. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa sih namanya bikin ikonik, bikin lucu-lucuan Tumbler Warrior? Karena ini menjadi penting, karena kenapa? Karena memang kita ingin mendorong satu visi besar, satu goals besar di mana tumbler itu menjadi lifestyle. Tumbler itu menjadi sebuah kebutuhan yang kalau ketinggalan kalau lagi berangkat kerja itu rasanya kayak ketinggalan handphone. Bisa nggak kira-kira nih? Ketinggalan tumbler kayak ketinggalan handphone. Mendingan ketinggalan handphone apa ketinggalan dompet? Mendingan ketinggalan dompet. Nah sama kira-kira begitu. Kita pengen ketinggalan tumbler itu sama kayak ketinggalan handphone. Kenapa? Karena dia nggak mau mulutnya itu nggak nempel di tumbler yang dia miliki. Ini tumbler movementnya nantinya. Oke, saya ini next karena waktunya ternyata sudah habis. Nah ini campaign goalsnya nanti saya akan kulik lagi Bapak Ibu semua. Sudah? Oke. Nah ini mengenai impact indikator nih soal saya kira secara teoritis Bapak Ibu sudah pahami ini mengenai membangun awareness, edukasi dan juga engagement. Dan terakhir Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kehadiran Pamjaya sedikit memberikan positioning baru bahwa Pamjaya adalah entitas bisnis 100% yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang kami ingin membersamai kehidupan warga Jakarta jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin di sesi ini kita mau gali lebih dalam nih terkait dengan bagaimana sih Pamjaya ini berinovasi lalu juga membantu kita semua tentunya untuk bisa mendapatkan akses air bersih. Nah saya untuk pertama-tama izin untuk bertanya kepada Pak Syarul Hasan ya. Terkait kenapa sih selama ini, kalau selama ini Pamjaya dikenal sebagai layanan air untuk masyarakat. Nah kedepannya harapannya Pamjaya itu ingin dikenal seperti apa sih oleh masyarakat Jakarta? Ya terima kasih Pak Moderator. Pertama karena memang kami baru tepatnya 3 tahun 2 bulan melakukan operasi penuh ya end to end di Pamjaya saat ini dan ekspektasi masyarakat sudah pada top-topnya. Karena kenapa? Karena masyarakat melihat ini adalah
entitas yang dimiliki oleh pemerintah. Ketika ada items pemerintah di dalamnya, maka servicesnya yang paling kemudian dijadikan goals oleh masyarakat. Dan tentu kaitannya dengan bagaimana masyarakat mendapatkan, kalau dalam dunia air itu disebut dengan 3K, kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas. Terus bagaimana kemudian posisi Pamjaya hari ini yang cakupan layanan baru sampai dengan 81% dan tahun 2029 nanti 100%, tentu upaya-upayanya saat ini sedang kita jalankan. Kami sangat optimis dengan target yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau bahasa kami di internal, kami on the track dengan seluruh program yang saat ini kami jalankan. Terus bagaimana pertanyaannya, kalau kemudian tahun 2029 Pamjaya sudah mencapai itu semua. Tentu kalau bicara bisnis, turunan keduanya adalah ekspansi. Ekspansi yang sedang Pamjaya lakukan adalah kami membuat turunan-turunan bisnisnya. Salah satunya adalah water purifier, keduanya adalah tumbler, dan ketiganya adalah ketika kami mampu menjadi water utility enterprise the biggest yang ada di Republik ini, maka sangat mungkin kemudian kami akan menjadi pemain global. Kenapa? Dengan salah satu adalah yang kami akan lakukan di tahun ini, kami sedang bersiap untuk menjadi IPO atau sedang siap berlantai bursa nanti di tahun 2026 ini. Jadi memang mudah-mudahan ini menjadi sebuah daya dorong buat kita semua, karena kita tidak hanya ingin atau tidak hanya bergerak di lingkup DKI Jakarta, tapi bisa expand ke luar Jakarta. Saya kira itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak ya visinya untuk ke depannya. Nah, saya mungkin izin untuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kenapa kok memilih kakak-kakak yang ada di sini, atlet-atlet yang keren-keren ini untuk menjadi media nih, untuk engagement dengan warga Jakarta, boleh? Pertama karena usianya beda-beda tipis Mas. Oh beda-beda tipis ya. Udah 11-12 ya Pak ya? 12 ya. Enggak, ya kita tahu tadi seperti yang saya sampaikan. Kenapa kemudian pertama kita mengambil Persija. Persija adalah klub bola yang sangat-sangat memiliki historical kuat buat warga Jakarta secara keseluruhan. Dan saya kira penting kita sebagai perusahaan water utility Pamjaya untuk memiliki engagement dengan Persija, dan ini adalah momen yang baik karena Persija sendiri saat ini juga memiliki visi yang luar biasa. Salah satunya adalah menjadi pemenang betul di liga gitu ya. Dan itu semangat untuk kemudian menjadi pemenang itu sama dengan semangat yang dimiliki oleh Pamjaya. Berikutnya dengan Pelita Jaya. IBL sekarang juga menjadi lifestyle yang luar biasa. Selain kemudian pemainnya ini bertahun 2026 ya. Beda dengan ketika pemain-pemain basket tahun 90-an Mas. Usianya berapa lagi? 27 tinggi berapa? 183. Tuh, 27, 183 masih bisa tinggi lagi nih. Iya betul Gitu lagi ya. Pak. Masih Beda bisa tuh nambah sama ya, Pak, ya? senior-seniornya tuh. Artinya emang gizinya juga beda pastinya Betul, ya gitu. betul. Dan salah satu gizinya bisa didapatkan dari minum air Pamjaya gitu Oke, ya. kita kasih tepuk tangan. Oke. Nah, klub ini adalah klub yang embedded dengan warga Jakarta. So, IBL memiliki ceruk sendiri dalam artian bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita atau teman-teman Gen Z memiliki perhatian penuh ya. Biasanya kalau ngelihat lagi tayangan-tayangan yang FYP tuh di TikTok atau di IG tuh kan ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Ya kita 11-12 kebetulan gitu. Jadi udah pas milih Pelita Jaya. Beda dikit ya Pak. Beda ya? dikit, beda dikit. Oke, nah mungkin boleh ke mas-masnya nih. Gimana sejauh ini campaign yang sudah dilakukan, lalu juga reaksi-reaksi nih dari fans-fansnya, mungkin dari Pelita Jaya, lalu dari Persija seperti apa nih Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas? Boleh? Oh iya. Mungkin dari Pelita Jaya itu sekarang jadi basket itu kan menjadi olahraga, menjadi lifestyle anak sekarang. Mungkin udah mulai dari, enggak hanya dari basket, dari lari, mungkin dari pedal, cyclist, runner gitu. Jadi menjadi di Pamjaya ada di lingkungan olahraga itu sangat penting. Karena terutama bagi utama atlet sendiri, karena ya mulai dari dehidrasi, ketika kita ngeluarin sweat, mungkin dari panas cuacanya gitu. Kita perlu pengganti air yang kita keluarkan lagi, dan yang apa yang kita masuk itu juga perlu kita perhatikan. Nah dari itu aja kita harus perhatikan gitu. Dan Pamjaya mulai dari udah lulus dari laboratorium internasional, dari nasional pun, jadi kita percaya gitu. Dan untuk di Pelita Jaya sendiri kita mulai latihan, kita pakai air Pamjaya, kita pakai tumbler juga, kita hemat gitu. Terus kemudian kita tanding itu juga
fans-fans kita juga harus bawa tumbler dan di sana juga ada water dispenser yang dari Pamjaya dan bebas isi lagi untuk mereka menikmati pertandingan sambil tetap hydrationnya tetap terjaga gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kalau mau menjaga hidrasi tubuh kita jangan lupa minum air dari Pamjaya, betul ya Mas ya? Betul. Betul. Oke, nah selanjutnya mungkin dari Kakak. Saya setuju dengan Mas Arigi, apalagi saya di bidang sepak bola. Kita latihan setiap hari, mengeluarkan keringat setiap hari. Jadi dengan adanya Pamjaya mungkin bisa membantu kita untuk menjaga hidrasi kita. Dan hidrasi juga membantu kita untuk recovery tubuh kita. Dan bukan hanya di tempat latihan, dan di rumah pun kita harus bisa menjaga hidrasi kita untuk terus menjaga performa kita di lapangan. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Itu ya, tetap solusinya kita kalau mau jaga tubuh tetap sehat, tetap kuat, bisa olahraga nih kayak mas-masnya sekalian jadi atlet, kita minum air Pamjaya. Betul ya Pak ya? Betul banget, betul banget. Menjaga awet muda juga ya Pak ya? Pastinya. Pastinya. Oke, baik. Nah selanjutnya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih ke teman-teman yang ada di sini terkait dengan si Tumbler Warrior ini. Gimana nih kita kampanye supaya teman-teman ini punya awareness untuk selalu hidrasi dari Pamjaya. Ya, makasih. Jadi memang tumbler ini seperti yang tadi saya sampaikan di slide saya sebelumnya, kita juga melihat situasional atau event-event yang saat ini muncul di Jakarta. Kalau kemarin misalkan sedikit flashback, sebulan yang lalu kita baru Idul Fitrian, kita bikin edisi Idul Fitri, edisi Ramadan gitu ya. Imlek kan kita juga bikin gitu. Ini memang kita sebenarnya memiliki beberapa benchmark kaitan dengan tumbler, yaitu coffee shop yang saat ini memiliki karakteristik dengan tumbler-tumbler yang mereka miliki. Saya kira amati tiru modifikasi itu hal yang sangat mudah untuk bisa kita lakukan. Betul. Tapi bahwa kemudian yang juga penting adalah kami juga memiliki karakter sendiri dengan tumbler yang kami produce di Pamjaya. Tapi yang penting dari itu sebenarnya adalah Tumbler Warrior ini kan adalah tagline. Yang terpenting adalah movementnya sebenarnya. Movement yang kemudian turunannya adalah dia harus menjadi culture, dia harus menjadi budaya. Agar kenapa? Agar masyarakat Jakarta minimal stakeholders yang ada di Jakarta atau penggiat olahraga realize bahwa dengan menggunakan tumbler salah satunya adalah menjadi penyumbang penurunan limbah plastik yang ada saat ini di Republik ini khususnya yang ada di Jakarta. Nah salah satunya juga yang kemudian kita tahu kemarin ada kisruh kaitannya dengan sampah gitu ya di luar Jakarta. Dan salah satunya itu kan adalah penyumbangnya limbah plastik. Nah hadirnya tumbler Pamjaya bisa menjadi solusi. Kenapa? Karena tadi tumbler-tumbler yang kemudian saat ini kita sesuaikan dengan keinginan, kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita sesuaikan dengan lifestyle dari pembelinya itu sendiri. Yang lucu-lucu banyak bentuknya. Saat ini kami di kantor pusat memang kita sudah memiliki finding mesin sendiri. Tapi memang kita berupaya untuk di beberapa titik-titik di Jakarta nanti akan memiliki finding mesin kaitannya dengan tumbler itu sendiri. Which is itu di Republik ini kaitannya dengan finding mesin tumbler itu belum ada gitu Pak Hermawan ya teman-teman semua. Ada nggak finding mesin tumbler? Belum ada Pak. Belum ada. Yang saya tahu ya Pak. Biasanya kan kalau di MRT itu ada hijab, ada es krim, ada coklat gitu ya. Nah ini finding mesinnya tumbler. Nah bagaimana caranya nanti kita hadirkan di teman-teman semua. Dan ini adalah salah satu solusi yang kami ingin dorong supaya ujungnya Mas, sekali lagi kita ingin menghadirkan budaya baru yang sehat dengan kemudian Tumbler Warrior ini menjadi sebuah desain utamanya, seperti itu. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Mungkin nanti boleh ya Pak ya, kita pasang di Kokas, ini kan salah satu mall paling ramai di Jakarta. Betul. Vending mesinnya. Nah, mungkin saya izin kembali ke mas-mas kalian ini. Sejauh ini bagaimana sih Mas kalau teman-teman itu fans-fansnya gitu ya mempromosikan si Tumbler Warrior ini. Nah mungkin boleh dari Mas Doni dulu. Iya terkait dengan bagaimana fans-fans dari Persija mungkin ya cara yang paling menarik itu seperti apa sih untuk mempromosikan si Tumbler Warrior ini? Saya kira ada beberapa cara. Yang pertama mungkin berkaitan dengan atlet. Saya sebagai atlet sepak bola butuh air minum dan saya kira kita butuh tumbler juga karena mengurangi limbah plastik itu tadi. Dan yang cara kedua mungkin kita bisa membangun kolaborasi dengan fans, dengan masyarakat.
dan supaya kita bisa menciptakan aksi bersama dan kita bisa lebih dekat juga terhadap fans-fans kita juga. Mungkin itu sih Mas. Oke, boleh kalau Mungkin kurang lebih untuk edukasi Tumblr Warrior ini untuk pada terhadap fans gitu. Yang pertama yaitu balik lagi kata Pak Hasan tadi, is a culture. Jadi kenapa fans Pelita Jaya harus bawa tumbler, boleh masuk ke dalam. Biasanya kan di sport olahraga basket ataupun bola mungkin terlalu banyak limbah sampah ketika habis setelah eventnya pertandingan. ya, Nah dengan hal itu kita edukasi untuk fans untuk bawa tumbler itu akan mengurangi si limbah plastik tersebut dan harus dimulai dari kitanya juga, dari sebagai atletnya untuk mencontohkan kayak fansnya. Karena kan ya fans ini sebagai bentuk mereka punya loyal, ada role model yang dilihat dan apalagi untuk olahraga itu kan nggak spesifik untuk umur tertentu, mulai dari umur yang kecil sampai orang tua gitu. Jadi menurut aku itu bagus banget dan apa yang sekarang bisa dilakukan dari Pelita Jaya, mulai dari Persija dan Pamjaya itu sangat-sangat bagus untuk kedepannya gitu. Mungkin terlihat kecil tapi setidaknya kita setiap hari terus bertambah dan akhirnya menjadi culture dan menjadi habit, kebiasaan. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti kita mulai harus dari langkah yang kecil dulu, pelan-pelan nanti tentunya akan membesar. Betul ya Mas ya? Oke, nah selanjutnya nih kalau dari tadi kita bicara tentang Tumblr Warrior. Nah mungkin saya izin kembali Pak Jairo, terkait dengan layanan-layanan apa sih sebetulnya yang disediakan oleh Pamjaya ini? Selain kita bicara tadi ya, air minum bersih gitu yang akan ada di pom station. Nah mungkin boleh untuk diceritakan? Baik, 3 tahun tuh masa yang sangat pendek ya. Untuk kemudian kami Pamjaya hands on dari hulu ke hilir end to end menghadirkan operasional excellent di internal kami. Kenapa? Karena ekspektasinya sudah on top di masyarakat Jakarta. So salah satu yang kemudian kami hadirkan adalah ada yang disebut kami layanan 24 jam dengan call center di 1523 dan itu teman-teman semua warga Jakarta khususnya pelanggan Pamjaya sudah bisa menikmati itu untuk kurang lebih 2 sampai dengan 3 tahun terakhir. Ya selain kemudian water purifier, tumbler gitu ya. Saat ini ada yang juga kita sedang kejar sebenarnya. Kami punya gap tadi kurang lebih di angka 18% cakupan layanan. Salah satu yang menjadi kompetitor utama Pamjaya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua adalah penggunaan air bersih di rumah yaitu air tanah. Kita nyebutnya dengan sumber air lain kalau di internal Pamjaya. Kenapa? Karena ada warga Jakarta yang tinggal di satu wilayah, let's say saya bilang di wilayah selatan maupun timur Jakarta, mereka masih confident untuk menggunakan air tanah di rumahnya masing-masing. Kenapa mereka belum berani shifting? Nah ini adalah PR besar Pamjaya, itu challenge-nya untuk kemudian bisa menghadirkan bagaimana kaitannya dengan produk Pamjaya untuk bisa masuk ke rumah-rumah dari warga Jakarta. Layanannya adalah disebut dengan layanan New Connection, di mana kemudian sambungan barunya ini 0 rupiah. 0 rupiah. Saya kira, ya, Pak, ya? betul, saya kira kalau bicara balik lagi di Indonesia, di PDAM yang kemudian di sebelah kita, di Bogor, Tangerang dan lain-lain, itu pasti basisnya adalah berapa mereka bisa bayar baru kemudian dipasang. Tapi kalau di Jakarta kita hadirkan ini 0 rupiah. Kemudian juga di sisi lain kami menghadirkan program menyambung kembali yang disebut dengan reconnection. Reconnection kami memiliki data di internal Pamjaya itu ada 200.000 pelanggan yang sudah memutus diri dari pelanggan Pamjaya selama 25 tahun ke belakang. Kami sekarang mendorong reconnection atau menyambung kembali dan itu pun juga gratis Mas. Kenapa? Karena ujungnya Bapak Ibu semua, ujungnya kami ingin betul-betul warga Jakarta itu menggunakan air Pamjaya lebih optimum. Kenapa? Dengan kita menjadi pelanggan Pamjaya Bapak Ibu semua, tadi di slide nggak disampaikan, saya ingin minta waktu 1 menit saja. Maka Bapak Ibu akan terlibat pada 4 stream yang saat ini kemudian kita fokus sebagai masyarakat Indonesia bahkan sebagai warga dunia. Pertama adalah masalah lingkungan. Bapak Ibu kemarin kita tahu isu global kaitannya dengan penurunan muka tanah, itu khususnya di Jakarta itu terjadi di timur dan utara Jakarta. Nah dengan menggunakan dan juga menjadi pelanggan Pamjaya, maka kita terlibat untuk kemudian menurunkan laju muka tanah. Kenapa? Karena tidak ada ekstraksi air tanah, itu yang pertama. Yang kedua masalah sosial. Bapak Ibu, ketika kita menjadi pelanggan Pamjaya, maka
di wilayah-wilayah tertentu, maka kita tidak akan menemukan lagi air gerobakan yang kemudian ada di lingkungan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga basisnya adalah ekonomi Bapak Ibu. Kenapa? Karena di luar menggunakan air Pam Jaya, saya yakin airnya jauh lebih mahal. Contoh, Bapak Ibu tahu nggak? Saya tanya dulu, saya tanya nih ke masnya sama Bapak Ibu. Kita beli air kemasan yang size-nya itu 1 liter, size-nya 1 liter. Berapa harga rupiahnya? Berapa? 4.500. Bapak Ibu tahu berapa harga 1 liter air Pam Jaya? Berapa? 1 rupiah. Di-plus dulu. Oke, tepuk tangan. 1 rupiah Bapak Ibu. Jadi air Pam Jaya itu harganya hanya 1 liter 1 rupiah. Kalau kita pakai dalam sebulan kebutuhannya 10.000 liter, which is cuma dipakai kurang lebih dengan staging rupiahnya, itu nggak lebih dari 30.000 rupiah. 30.000 rupiah itu nggak kalah lebih murah daripada 1 bungkus rokok, betul nggak? Betul. So ini mendorong sebuah habit baru bagi masyarakat Jakarta. Lingkungan, sosial, ekonomi, dan terakhir adalah masalah kesehatan. Tadi saya sudah singgung kaitannya dengan stunting. So program-program ini selain kami menghadirkan terobosan dengan water purifier, dengan tumbler dan seterusnya, menyambung kembali ini adalah mandatorinya. Kira-kira itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarul. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke, nah daripada saya terus yang mungkin tanya-tanya ya Pak ya, kita kasih kesempatan nih ke teman-teman yang ada di sini Ya, untuk silakan. bertanya. Karena akan ada merchandise menarik tentunya dari Pam Jaya. Saya mungkin izin ke bawah ya Pak ya. Boleh siapa yang mau bertanya? Oke, boleh kakaknya yang di belakang? Iya, silakan Bapak. Oh ya, terima kasih Pak. Saya Suarjono dari Jakarta Selatan. Tadi saya menarik paparan Bapak tentang bocoran mau ada purifier di titik-titik pedestrian Jakarta ya Pak. Bisa di-spill nggak Pak di titiknya mana aja, kemudian itu kira-kira kapan bisa diwujudkan gitu Pak ya. Terima kasih. Sudah tidak sabar Pak, Langsung mau jawab ya? mencoba. Boleh silakan Oke. Pak. Pak Silakan. Sarjono terima kasih buat atensi dan pertanyaannya. Pak, desainnya sudah kami buat, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami segera launching. Soal titiknya kami memang kemudian akan berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah Dinas Bina Marga, salah duanya adalah media, dan tentu masyarakat sipil yang memperhatikan kaitannya dengan penggunaan air bersih. So water station atau kita sebutnya dengan water hub atau apapun itu penamaannya nanti akan kita sesuaikan. Bapak Ibu, ini adalah menghadirkan solusi baru bagi warga Jakarta. Kenapa? Dengan water hub maka kita ingin kemudian ada satu tadi yang kita dorong, lifestyle baru bagi warga Jakarta. Supaya apa? Supaya concern menggunakan air minum, air bersih terutama dari Pam Jaya dengan kemudian turunannya membawa tumbler dengan kemudian tumbler nanti akan diisi di water station tadi. So berapa titiknya di tahun 2026, di tahun 2027, ikutin terus Pak, Pam Jaya Pak. Itu kira-kira Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya Bapak Ibu ada yang lagi yang mau bertanya? Boleh silakan. Silakan Kak. Sore Bapak. Suaranya lebih ini. Sore Bapak, saya baru tanya, karena saya tinggal di daerah Tebet. Di Tebet itu masih pakai sebagian, pakai air tanah. Karena PAM itu kan kecil, nggak tahu kalau sekarang ya Pak. Sekarang sampai sekarang masih pakai air tanah. Dan akhirnya kita harus beli untuk minum air di luar gitu. Nah terus kalau di Balikpapan, di daerah saya, PAM itu bagus banget. Masih pakai gitu loh. Gitu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya langsung jawab boleh ya Pak? Boleh silakan Oke, Bapak. terima kasih. Tebet deket banget Ibu, karena ini juga Kokas ini masih bagian dari Kecamatan Tebet gitu ya. Betul. Nah Bapak Ibu semua, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki kompetitor utama. Kompetitor utama kita adalah warga Jakarta yang masih menggunakan sumber air lain, salah satunya ya tentu air tanah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita sudah melakukan rechecking dengan kualitas air tanah yang kita konsumsi? Saya yakin warga Jakarta mostly belum melakukan itu. Satu. Yang kedua Bapak Ibu semua, kaitannya dengan penggunaan air tanah, memang kemudian di titik-titik tertentu tadi wilayah selatan dan timur Jakarta, ini menjadi challenge buat Pam Jaya. Kenapa? Karena begitu Pam Jaya masuk ke wilayah tersebut, maka dengan sumber air tanah tadi itu sering kemudian terjadi
challenging baru di sana. Terus pertanyaannya bagaimana dengan kita punya rumus Bapak Ibu semua, yaitu rumusnya 3K. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kualitas Bapak Ibu jangan ditanya lagi. Kenapa? Karena setiap produk Pamjaya yang keluar dari instalasi pengelolaan air itu berstandar peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023, which is itu standarnya Permenkes. Jadi nggak boleh tidak berstandar air minum. Yang kedua, kemudian kami mengalirkan melalui jaringan perpipaan. Nah, khusus di wilayah Tebet memang kita memiliki tantangan tersendiri. Apa tantangannya? Yaitu sumber terdekat dari Tebet itu sendiri. Tapi memang kita memiliki tantangan lain, yaitu tadi saya sudah sampaikan pipa Pamjaya jumlahnya 12.800 kilometer, yang artinya pipa itu ada yang usianya 100 tahun, ada yang usianya mungkin baru 1 bulan. Nah pipa-pipa tadi kemudian kalau saat ini kita sedang mendorong peremajaan pipa, salah satunya adalah backlognya kemudian tidak optimalnya masyarakat Jakarta mendapatkan kaitannya dengan debit yang kurang optimum. Nah ini menjadi PR kami, Bapak Ibu semua, sebagai pelayan publik, Pamjaya sadar betul bahwa layanan itu paling utama. Dan kami sangat serius betul merespon untuk melayani terkait dengan feedback-feedback dari masyarakat, terutama dari warga yang selama ini menjadi pelanggan Pamjaya itu sendiri. Supaya apa? Supaya aduan itu bisa kami lakukan yang disebut dengan continuous improvement. Jadi terima kasih Ibu, kalau memang saat ini kami menemukan apapun itu kaitannya dengan layanan, kami akan optimalkan kembali. Tapi di sisi lain kami confident bahwa air kami 24 jam, hanya kemudian mungkin di jam-jam tertentu kami mengalami turbulence kaitannya dengan jaringan itu sendiri. Tapi terima kasih masukannya Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang effortnya pasti tentu dimaksimalkan untuk Bapak Ibu warga Jakarta. Kita kasih satu kesempatan lagi untuk penanya. Boleh silakan. Selamat sore, saya Semi, saya dari Jakarta Barat. Kebetulan saya memang penikmat tumbler ya, pembawa tumbler warrior, tumbler isi ulang seperti itu. Yang saya mau tanya juga sama para atlet dari Mas Aridi sama Mas Doni ya dari basket. Saya mau tanya apakah Anda seorang tumbler warrior sebagai seorang atlet gitu ya? Apakah Anda saat latihan-latihan sering bawa tumbler kah tiap hari atau memang sukanya yang instan aja seperti itu? Dan soal tambahan isi ulang seperti itu dari Pamjaya ya. Apakah nanti di stasiun MRT aku lihat tuh jarang banget ada yang namanya isi ulang air ya. Kalau di kereta sama busway kan udah ada kan. Apakah kenapa alasannya di MRT belum ada, di stasiun MRT belum ada isi ulang? Terima kasih. Siapa dulu? Silakan. Boleh dari. Mungkin dari aku dulu. Kalau bawa tumbler itu biasanya taruh di mobil. Ketika latihan kita tuh udah ada tumbler lagi dari Pamjaya yang emang didesain khusus latihan. Jadi ketika kita pulang ke rumah, jadi aku tumbler yang di mobil yang itu yang aku bawa pulang ke rumah dan ke mobil gitu. Ketika latihan aku akan membawa pakai si tumbler yang disediakan sama tim untuk latihan. Karena kan biasa habis capek bawa tumbler mungkin lupa gitu. Jadi di mobil ada, jadi tetap hydrationnya tetap terjaga dan recovery-nya juga tetap terjaga dari hydrationnya. Oke, baik. Boleh mungkin dari Mas Doni? Saya sama, kebetulan saya setiap latihan itu setiap hari. Jadi setiap hari saya bawa tumbler ke tempat latihan. Dan kita bisa ngisi ulang di tempat latihan kita karena disediakan juga. Dan itu saya kira kalau bawa tumbler sendiri juga bisa menjamin kebersihan buat diri kita juga sendiri. Mungkin itu. Oke, betul banget ya Bapak Ibu. Kita harus jaga kebersihan apa yang kita minum. Nah, ada tambahan mungkin dari atlet kita selanjutnya? Boleh silakan Bapak. Ya tambahannya gini, jadi memang Bapak Ibu semua, water purifier dan tumbler ini adalah inisiasi yang baru muncul setahun terakhir di internal Pamjaya sebagai bagian dari continuous improvement yang ada di internal. So bagaimana kemudian dengan spot-spot publik yang saat ini ada di Jakarta? Kalau bicara Transjakarta, alhamdulillah kami sudah masuk di banyak tempat di Transjakarta. Memang kami punya challenge dengan MRT karena MRT itu punya kontrak leg spesialis dengan satu produk. Jadi kami belum bisa masuk. Dan nanti tentu kita menghormati kontrak spesialis MRT dengan perusahaan tersebut. Nanti dan itu sudah diperbincangkan. Nah, kenapa kemudian kami menjadi penting untuk bisa masuk ke tempat-tempat publik seperti itu. Salah satunya adalah yang saat ini sudah kami provide adalah Bapak Ibu,
gedung Balai Kota itu hampir semua lantai kami sediakan. Di gedung Wali Kota, DPRD sudah kami sediakan. Nah saat ini memang kami mendorong di tempat-tempat yang sifatnya itu ada kerumunan-kerumunan. Salah satunya mungkin nanti Blok M yang saat ini sudah kami capture. Tapi memang kita punya kemudian bukan PR tapi challenge. Kenapa? Bapak Ibu, water station yang dimiliki oleh Pamjaya itu bukan air isi ulang. Yang kita isi, kita refill menggunakan galon. Itu catatannya ya. Tapi menggunakan jaringan perpipaan yang dimiliki oleh Pamjaya. Oke, boleh So, kita kasih tepuk tangan. Kita confident airnya itu 24 jam karena menggunakan dari water station, pipingnya Pamjaya. Nah begitupun di titik-titik lain. Jadi Bapak Ibu, kami sekarang sudah mendorong sebenarnya ke banyak tempat. Tapi memang kadangkala kami memiliki challenge kaitannya dengan estetika di satu tempat. Contoh misalkan kami ingin pasang di satu spot anak-anak Gen Z ya di selatan Jakarta. Ternyata untuk menaruh tumbler kami atau untuk menaruh water purifier kami itu agak mengganggu estetika. Kenapa? Karena harus ada piping yang kami lakukan. Nah, hal-hal teknis begini ini menjadi PR buat kita bersama. Kenapa? Di satu sisi kami ingin menghadirkan layanan publik berupa water station, tapi di sisi lain kami juga memiliki PR kaitannya dengan estetika di suatu tempat. So, ini sekali lagi kita perlu kesepahaman yang bersama. Kita perlu cara berpikir yang sama. Kenapa? Karena ini adalah solusi quick win, ini adalah solusi cepat yang kemudian kita ingin menghadirkan kebaruan bagi warga Jakarta. So dengan adanya acara ini mungkin terakhir dari saya, dengan adanya acara ini akan menjadi exposure baru. Kenapa akan jadi exposure baru? Supaya terbangun satu hal, awareness. Awarenessnya apa? Yuk sama-sama menghadirkan lifestyle baru untuk warga Jakarta dan untuk kita semua dengan water purifier Pamjaya.